rehabnya beda namanya, tapi orangnya sama. Contoh nih, rehab A, kita pernah datengin bikin ribut di situ, akhirnya ganti nama, pindah tempat. Terkait dengan mafia rehabilitasi ini, satu, petugas kepolisian meminta langsung kepada pihak yang bersangkutan atau keluarganya, atau pihak kepolisian menggunakan penasihat hukum, Ya. atau yang ketiga menjadikan yayasan rehabilitasi sebagai mesin uang. Teman saya yang pernah bekerja di tempat rehab kayak gitu, itu pembagiannya antara 70 sampai 100. Di daerah Bengkulu itu kayak kontrakan, residennya kita bilang klien itu residen ya, orangnya dia bilang 400 orang. Masuk akal nggak? Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bang X Napi Diskursus.net. Pemerintah berencana merevisi Undang-Undang Narkotika. Paradigma politik hukumnya digeser dari yang tadinya bagi pengguna narkotika dikenakan pemidanaan, pemenjaraan, kedepannya tidak lagi ada dekriminalisasi. Tidak lagi dibui, tapi diwajibkan ikut program rehabilitasi. Pendekatannya kesehatan. Nah, obrol tentang rehabilitasi itu, ini yang jadi persoalan. Karena telinga publik sudah mendengar, rehabilitasi yang tadinya untuk sebagai solusi, kini jadi bisnis. Ada uang di balik itu semua. Dan yang mengejutkan, ada keterlibatan aparat penegak hukum di sana. Itu semua nanti akan kita ungkap di siniar kita kali ini. Bersama narasumber yang tentu sudah membersamai. Mas Reza, ada tambahan di opening? Ini boleh jadi episode yang rupanya tidak ramah anak. Alhasil perlu kasih peringatan terlebih dahulu. Artinya kalau ada Sobat DN yang masih di bawah umur sebaiknya didampingi. Khusus untuk episode ini. Baik. Ini soal manusia semua nih dalam kepala saya nih. Iya. Udah. Iya. Ya udah, itu kira-kira tambahan dari Mas Reza. Tapi sebelum kita berangkat bersiniar, sila Sobat DN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nanti setelah bubaran nonton, kalau perlu juga berkali-kali nonton, boleh juga untuk like, comment, and share video ini. Juga jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di @diskursus.net. Sobat TN, saatnya saya memperkenalkan para narasumber yang menurut bahasa Mas Reza tadi manusia-manusia. Biasa tarik ya. Biasa datang ke sini kan korban, saksi gitu kan. Ya udah, saya perkenalkan di seberang saya dulu ada Mas Bambang Yulistio Tejo. Itu pendiri Yayasan Aksi Keadilan Indonesia. Itu bergiat di urusan apa nih Mas Bambang? Jadi Yayasan Aksi Keadilan Indonesia itu didirikan di tahun 2018. Itu fokus untuk pendampingan hukum, baik itu litigasi ataupun non-litigasi, bagi teman-teman pengguna nafsa yang berhadapan dengan hukum. Dan kita juga fokus untuk memberikan akses layanan kesehatan bagi korban-korban dampak dari penggunaan narkotika. Contohnya untuk direhabilitasi atau dia punya masalah dengan SIV, HIV atau penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh dampak dari penggunaan narkotikanya. Sebelah Mas Bambang ada Mas Yusuf Jimmy. Mas Jimmy ini boleh disebut penyintas ya Mas ya? Ya. Tapi juga korban mafia maksud saya. Yang tadi disebut-sebut ada mafia rehabilitasi itu. Punya cerita tentang itu kan? Iya, dan juga saya bekerja sebagai konselor. Konselor adiksi itu ya. Nah, ini pas nih. Bahwa undang-undang yang akan direvisi pemerintah itu kan akan ada dekriminalisasi. Tidak lagi pemenjaraan, pemidanaan, tapi di rehab. Pendekatan kesehatan salah satunya rehabilitasi. Ini selama ini rehabilitasi itu disediakan oleh pemerintah kah atau monopoli pemerintah atau ada swasta juga yang ini? Dalam konteks hukum, dalam konteks rehabilitasi rujukan proses hukum atau rehabilitasi setelah ditangkap polisi gitu kan si mandatori berarti ya, bukan sukarela kan, bukan. Ya dua-duanya coba diterangin ya. Kalau mandatori ada sih bagaimana? kan, kalau dari pemerintah itu kan ada Balai Besar Lido ya. Itu ada sekitar berapa? Lu pernah di sana kan? Jadi Berapa bed
Itu Terakhir gua kesana kemarin tuh 500 setiap BPS. lantai. 500 itu, tapi ketika kita mau merujuk ke sana selalu jawabannya waiting list. Itu rehabilitasi yang berbasis terapi community TC ya di Lido. Itu gratis katanya, tapi ada beberapa yang bilang ada beberapa hal yang harus dibayar. Gali Pakuan. Gali Pakuan juga gratis, Milik itu dari Kemensos. Kemensos, tapi sekarang udah nggak di. Terus yang terakhir di Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor, atau di kalau sini di RSKO mana? Cibubur. Cibubur. Tapi nggak tahu itu berbayar apa enggak. Tapi kalau untuk di RSJMM di Polinapsanya itu kami kalau berhasil mengadvokasi teman untuk dari sebuah rehabilitasi yang tidak benar tadi, kami rujuk ke mana RSJMM. Karena kami juga tidak serta-merta terus kita akan assessment ulang. Ternyata dia memang harus menjalani rawat inap. Dan kebetulan kan kami kan juga di komunitas kan banyak konselor juga yang mereka paham dengan di assess, ternyata dia harus dirawat nih. Ya udah bilang keluarganya, ini nggak bisa dirawat jalan, Pak, Ibu. Kalau yang tadi di Lido, di RSKO dan yang Kemensos itu free ya, gratis ya? Gratis. Nggak ada permainan di balik itu? Ada. Nah, apa tuh permainannya tuh? Adanya kalau yang saya pernah ditawarin ini yang pernah saya alami. Ya itu memang dari komunitas juga. Jadi dia gini, bro, ini gua mau ada slot nggak buat ini, ada dampingan kami mau menjalani rawat inap. Waduh, waiting list. Tapi kalau ada ini bisa dikondisikan kok. Ada kamar kosong jadinya. Udah gini aja deh, lu minta sama keluarganya 5 juta, ntar yang 2 juta lu salah ngomong sama gua. Langsung gua blokir langsung. Nah, itu nggak ada urusan sama aparat penegak hukum itu? Nggak ada. Itu ya kalau gitu bisa dikatakan oknum sih sebenarnya. Oknum konselor. Ya. Tapi kalau masuk ke dalam tempat rehabilitasi sekalipun itu mujarab nggak sih sebetulnya? Tergantung. Mujarab. Ini mengatakan mujarab. Nah, tapi kan gini loh Pak, ada NIDA, National Institute of Drugs Abuse, dia punya slogan no single treatment is appropriate to individual. Jadi tidak ada yang universal, harus customize. Ya, yang tailoring to fit untuk setiap orang tuh nggak ada yang pas. Ada yang sembuhnya di pesantren, ada yang sembuhnya di sini. Ada yang sembuhnya karena memang sudah gembel. Iya, ada yang sudah habis-habisan gitu. Jadi analogi sederhananya itu ketika kita flu deh, gua mungkin dengan obat A sembuh, Jimmy belum tentu. Jadi kalau dari polisi kemudian di assess bahwa harus rehab. Ya, kalau dari kepolisian itu kan mengacu ke surat edaran Barreskrim nomor 1/2/2018 kan. Makanya muncul rehab yang kayak gini, sedangkan rehab yang bagus khususnya di Jabodetabek ini udah gulung tikar semuanya. Tinggal rehab sekarang ini rehab yang kalau ngelihat sedih deh. Saya cerita. Kenapa? Jadi konselornya aja ditanyain tentang ini pakai program apa ya di sini, nggak bisa jawab. Awalnya kan saya biasanya kan nyaru sebagai keluarga, sebagai ayah atau enggak, saya nggak akan mengeluarkan identitas saya kan. Wah, ngomongnya begitu yang punya datang kenal, loh kaget. Gimana lo ngurus anak buah konselor kayak gini, tanyain TC, tanyain 12 langkah nggak ada yang paham. Mas Ayo, saya coba persingkat. Ketika ditangkap polisi, terus kemudian di BAP oleh polisi, kita kan begitu kan. Terus kemudian siapa yang melakukan assessment untuk ini harus rehab? Itu bukan assessment sih sebenarnya. Apa? Bukan. Itu ya assessmentnya ya hanya wani piro aja sebenarnya kalau di kepolisian. Padahal kan sebenarnya kan itu yang padahal kan sebenarnya ada TAT kan. Tim assessment terpadu maksudnya. Iya, itu kan keluaran dari Perpres 2014. Itu kan TAT itu kan ada polisi, penyidik, ada jaksa, ada psikolog. BNN. Ini untuk melihat apakah dia terlibat dalam peredaran gelap narkotika atau tidak. Terus untuk asesmen medisnya itu ada psikiatri, psikolog, dokter.
Konselor ada yang dilibatkan. Nah ini untuk melihat tingkat keparahan adiksinya, keluarannya adalah rekomendasi untuk direhab. Jadi tidak dibawa ke rutan. Tapi proses hukumnya tetap jalan. Walaupun masuk Ya, rehabilitasi. karena undang-undang narkotika kita itu kan double track system ya. Kalau kita ngomongin pasal 53 sampai 59 itu ngomongin perawatan dan rehabilitasi. Sedangkan di pasal 111 sampai 144 itu ngomongin kriminalisasi. Penyidik lebih suka pakai yang ini. Kalau semuanya pakai di sini selesai masalahnya. Penyidik lebih suka kriminalisasi atau Iya. rehabilitasi? Kriminalisasi. Yang ada barang buktinya. Kenapa? Nah, di situ kan banyak peluang, Pak. Ini dengan katakanlah undang-undang itu nanti diketok di DPR jadi sebuah hukum positif, pasti yang namanya lembaga rehabilitasi akan begitu banyaknya dong. Sudah banyak sekarang. Justru itu, Pak. Jadi Karena lebih banyak dari sekarang, maksud saya. Sekarang aja yang belum, yang masih kriminalisasi, Ya. udah kalau Mas Aja bilang udah banyak. Gimana nanti ketika era yang dekriminalisasi, era rehabilitasi itu buat pengguna narkoba? Kan akhirnya kan Kemenkumham sendiri kan juga melakukan rehab di dalam lapas kan. Jadi agak kocak juga sebenarnya kalau ngomongin asesmen. Sebenarnya rehab itu harusnya di awal pada saat ini menurut saya adalah karena kami juga pernah di BAP dalam kondisi SAKO, harusnya di awal dulu nih, harus di-assess dulu. Harusnya assessment-nya nggak harus medis dulu. nggak harus, itu kan kalau kita mengajukan permohonan TAT itu kan itu bolanya penyidik kan. Iya. Kewenangan ada di penyidik kan. Nah, kalau dari awal itu sudah ada konseling di situ, kalau memang yang dia SAKO withdrawalnya memang berat, dia diberikan obat. Pada saat di BAP juga nggak kayak Jimmy tadi. Lupa. Karena pada saat saya di BAP pun yang terakhir, saya nggak mau. Apakah Anda dalam keadaan sehat? Enggak. Saya SAKO, Pak. Saya butuh obat. Dan itu ternyata polisi Polda itu beda ya sama polisi yang teman-teman ya, mereka lebih berpendidikan kali ya. Mereka penyidik Polda. Sehingga begitu terperiksa mengatakan tidak sehat? Saya nggak jadi diperiksa sampai 3 hari, 3 kali 24 jam. Kalau untuk narkotika kan 3 kali 24 jam bisa diperpanjang lagi menjadi 3 kali 24 jam, 6 kali 24 jam untuk menentukan status seseorang itu ditahan sebagai apa. Nah, akhirnya begitu udah, kan saya masih waktu ketangkap tuh kan masih ngantongin obat 4 biji kan dikasih. Udah enak kan? Udah, tapi saya minta pengacara saya datang, Pak. Lah, kamu kalau pengacara nanti hukumannya seleher gini, udah kamu punya uang 40 juta nggak? Udah rehab, Pak. Daripada saya ngasih 40 juta, mending saya mati di penjara, Pak, membusuk, Pak. Wah, penyidiknya semakin ini kan, semakin mangkol, apa ya, gedek lah. Akhirnya di hari keempat, handphone saya diberikan. Udah hubungin pengacara lo. Saya telepon, datang. Dan dia datang bukan hanya datang, tapi datang juga bawa dokter untuk memeriksa semua, dan obat saya diberikan. Karena hak atas kesehatan saya harus dipenuhi, meskipun saya saat itu masih terduga kan, belum tentu bersalah, karena yang menentukan bersalah dan tidak kan nanti hakim. Jadi kan masih terduga. Jadi saya bisa mengkonsumsi obat itu setiap hari, dan akhirnya saya di BAP, didampingin pengacara. Itu di Polda tuh ya? Polda. Di satuan wilayah di bawah Polda tidak sampai sehumanis itu. Saya kalau cerita teman-teman gitu. Maksudnya juga Mas Jimmy. Ya. Kalau ada katakanlah semacam kesan bahwa rehabilitasi itu adalah sebuah pola untuk katakanlah menangguk cuan, ya, ketimbang harus melalui proses hukum yang mungkin pasalnya nggak pas gitu. Yang harusnya dia cuma pengguna dikenain pasal pengedar kenanya, jadi mendingan ke rehabilitasi. Pasal menguasai sih, Pak.
Makanya apakah rehab itu bisa dikatakan sebagai ya kanal untuk bermain untuk cuan katakan diperas gitu dari si korbannya itu? Untuk saat ini iya ya. Saya rasa. Maksudnya gimana di saat ini ya? Jadi gini, ditangkap, kemudian karena kamu pemakai, kamu dibawa rehab. Nanti rehab yang akan mengurus administrasinya. Jadi dari polisi diantar ke panti rehab itu, terus kemudian polisi nggak ada hubungan apa-apa lagi dengan si korbannya. Jadi gini ceritanya. Ya kami kan ngedamping ini kan dari 2018 ya, sejak SE Bareskrim itu ya. SE Bareskrim 1/2/2018 yang pada poinnya adalah ketika seseorang ditangkap dengan barang bukti di bawah gramasi SEMA atau tes urinnya positif, itu wajib untuk menjalani rehab. Nah, itu awalnya wah, kita seneng nih. Di prank lagi ternyata. Jadi hanya Ternyata peraturan hitam di atas putih aja. ada. Jadi ternyata dari pihak kepolisian ini kan harusnya bekerja samanya dengan rehabilitasi yang didukung pendanaannya oleh negara dong. Ya. Karena dari PWL waktu itu masih ada ya, 2018 masih ada ya institusi penerima wajib lapor. Nah, akhirnya kan si IPWL ini kan juga nggak dapat dukungan dana dari pemerintah. Pada gulung tikar rehab-rehab yang punya kualitas yang bagus. Di Bogor tuh hampir semuanya hampir gulung tikar, tinggal 3 atau 2 kalau nggak salah. 2 ya? 2. Tinggal 2. 3 sama yang disentuh. Itu swasta Swasta. Tapi semua. memang itu secara kualitas, konselornya mereka bersertifikasi semuanya dan paham. Beda dengan rehab yang jadi kalau yang di Bogor tuh kami kadang-kadang rehabnya beda namanya, tapi orangnya sama. Contoh nih, rehab A. Kita pernah datengin bikin ribut di situ, akhirnya ganti nama, pindah tempat. Alah, ideal lagi. Mas Tejo ingin mengatakan pembentukan yayasan rehabilitasi itu juga menjadi instrumen untuk cari duit itu? Iya. Jadi kemarin kami sempat ke Dinsos Kota Bogor. Dari katanya ada sekitar yang ada di data kami sih sebenarnya cuma 24, tapi siapa teman kita tuh bilang ada 73. Gua cuma dapat data itu saya inventory ada 24 rehab yang ada di Bogor. Nah, itu ya rata-rata mereka semuanya bekerja sama dengan polisi. Itu. Indikasi apa? Jadi polisi itu sekarang seperti cuci tangan. Contoh, Jimmy ditangkap. BB-nya ternyata cuma 0,1. Ya. Udah keluar rehab aja. Karena keluarga dipanggil. 127, Nggak ada pasal itu. Karena kalau pasal kan otomatis nanti P21. Ini udah putus dekrim tadi. Udah putus, dibawa ke rehab. Nah, orang tua yang datang itu kadang-kadang kan kalau sudah dirujuk ke rehab itu kan bahagia banget ya, penjara. Suruh tanda tangan aja. Tapi yang ditandatanganin itu di lembar yang terakhir. Apa itu isinya? Merujuk ke rehabilitasi A, B, C. Di sini nggak dibaca, depannya itu ada angka yang harus dibayar. Nah, itu. Nah, akhirnya kan kami menyiasati ke keluarga, kalau memang mau datang ke sana, nanti kalau mau tanda tangan, tolong ya dibaca dari depan. Gitu aja dari penyidiknya udah tahu, kamu pasti dari aksi ya. Nah, akhirnya kami kan kalau ke kantor polisi tuh, kalau memang benar-benar keluarga mau fight, kita baru mau turun ke kantor polisi. Tapi kalau mereka masih ragu-ragu, masih mau 86, kami kan tidak mau terlibat dalam urusan kayak gitu. Ya silakan. Itu polisi menyiapkan yang harus ditandatangani beberapa lembar itu yang bukan bagian. Polisi itu udah orang rehab. Jadi orang rehab bukan polisi jadinya. Dipanggil sama kepolisian. Orang polisi. Oke, berarti ketika kemudian ada keluarga pemakai yang membayar sekian juta rupiah kepada yayasan rehab, Mas Tejo ingin mengatakan uang itu tidak hanya masuk ke kasnya rehab, yes, tapi ke berdasarkan informasi dari
teman saya yang pernah bekerja di tempat rehab kayak gitu, itu pembagiannya antara 70 sampai 30. 70 untuk Siapa 70? Alhasil, paling tidak ada 3 modus nih ya, terkait dengan mafia rehabilitasi ini. Satu, petugas kepolisian meminta langsung kepada pihak yang bersangkutan atau keluarganya, atau pihak kepolisian menggunakan penasihat hukum, Ya. atau yang ketiga, menjadikan yayasan rehabilitasi sebagai mesin uangnya. Yang paling mungkin nggak terlalu nyolok itu sebuah kata pemerasan adalah di tempat rehabnya. Karena di sana nanti akan dirawat baik-baik, jangan khawatir. Mas, 70-30. 70 itu kepada si penyidiknya atau kepada kantor itu sih sebenarnya, Mas? Sepertinya tim ya. Tim. Karena ada unit berapa, unit berapa. Karena pada saat COVID kemarin pun, saat semua tidak beraktivitas karena protokol kesehatan ketat, teman-teman kita masih ditangkapin, Pak. Dan mendapat perlakuan yang tetap sama. Sama, tetap nggak ada masker, nggak ada. Kita sampai bagi-bagiin masker ke sana. Itu cerita Mas Tajo satu kasus aja kah atau dari beberapa teman yang sumbang cerita yang kira-kira sama kesimpulannya bahwa polanya polisi menyarankan ke panti rehab, urusan ongkos dan segala macam urusan panti rehab. Yang kemudian Mas Tejo tengarai dari cerita dari teman-teman itu akan ada porsi 70 polisi, 30 panti rehabnya. Itu ada banyak cerita di situ tentang itu. Karena kan sebenarnya yang orang-orang rehab itu kan juga teman kita sendiri ya. Ada yang insaf, terus dia udah ngerasa sudah nggak nyaman di sana, akhirnya bercerita ke kami. Sekarang saya balik nih Mas Tejo, Mas Jimmy. Masa iya sih tidak ada polisi? Masa iya sih tidak ada satuan wilayah, Polsek kah, Polres kah, Polda kah, yang kerja benar terhadap masalah narkotika ini? Mungkin ada ya, tapi saya belum nemuin. Belum nemuin. Iya. Saking banyaknya justru yang terjadi penyimpangan. Iya. Mas Tejo? Ada apa enggak ya? Saya belum pernah menemuin, tapi dari riset yang kami lakukan di 2021 itu juga semuanya kan dari 41 responden itu 38 mengalami kekerasan ekonomi. Maksudnya di sini adalah pemerasan. Itu 38 dilakukan di kantor polisi, 40 orang dilakukan di tempat rehab. Kalau seleb-seleb yang ditangkap, itu beda. Bedanya gimana? Jadi gini, sebenarnya itu kan ketika kita ditangkap, seorang pengguna itu kan berhak untuk mengajukan permohonan assessment. Oke. Kita ada laporan pengaduan nih. Kita udah bikin draftnya permohonan TAT, udah. Kan itu yang yang approvalnya kan ada di penyidik. Penyidiknya nggak pernah, nggak ada. Jadi kita datang, dia lepas piket. Atau pernah datang, bentar ya Mas, aku mau fotokopi dulu. Saya, masa kantor polisi nggak punya fotokopi sih? Itu udah 2 jam nunggu. Ya, di tahun udah nggak aktif. Nah, sampai limitasi waktu itu terlewati 6 kali 24 jam untuk pengajuan asesmen dan akhirnya ini udah lewat batas waktu. Tapi kita juga nggak ini permohonan asesmen udah kita masukin dan udah ada tanda terima, ini nanti kita bawa ke persidangan untuk menjadi dilampirin di pledoi bahwa kita udah mengajukan permohonan asesmen tapi penyidiknya nggak. Oke, kembali ke seleb ya. Seorang seleb, kalau seleb ditangkap, cepet, kemudian preskon, langsung. Itu baru jalan bener. Seleb atau orang yang punya duit lah. Itu cepet banget proses TAT-nya. Sehari 2 hari udah jadi, udah tahu. Apa yang membuat seleb dan orang punya duit justru jadi benar proses penanganannya? Ya karena punya duit. Kalau si seleb nggak punya duit, ya itu tadi. Sama aja perlakuannya. Sama aja. Seperti kayak Obroy. Yang di tempat lo itu loh, yang sempat gempar itu. Apa? Kasusnya NR. Adalah ya. Artis itu kan cepet banget prosesnya. Cuman hukumnya putusannya setahun. Iya. Mas Tajo atau juga sama Mas Jimmy sekalian. Ketika
banyak keluarga, hampir semua keluarga mungkin ya, yang ketika anggota keluarganya ketangkap polisi, keciduk polisi, kasusnya narkoba, itu pasti akan berusaha untuk membebaskan itu, melepaskan itu dari jerat hukumnya segala macam. Nah, di polisinya kan tadi ada cerita bisa di 86-in, kan? Bisa di 86-in. Tapi kan juga polisi kalau lewat panti rehab diterusin ke situ akan dapat bagian 70% juga kan. Itu yang paling umum yang mana yang dilakukan itu sama polisi, pilihannya dari polisi itu? Kalau sekarang yang lagi rame memang dirujuk ke rehab ya. Atau mungkin atau bisa jadi kalau memang sudah nggak bisa diselesaikan, karena beberapa kasus itu ketika ditangkap itu nggak langsung dibawa kantor polisi, Pak. Ditaruh di hotel atau di mana. Gitu? Saya dulu gitu, saya taruh di hotel dulu. Di situ keluarga saya coba untuk dinegosiasi ini kemana nih. Saya udah bilang sama almarhum bapak saya kan, udah jangan diurusin. Nah, itu biasanya kayak gitu, nggak langsung dibawa ke kantor polisi. Kalau bisa putus di jalan, itu biasanya lebih murah. Biasanya lebih murah. Ada beberapa case sih yang memang putus di jalan. Jadi informasi yang dihimpun oleh Mas Tejo, yang paling mahal putus di jalan, nggak sampai ke rehabilitasi, nggak kemana. Pokoknya putus di jalan nggak sampai ke pengadilan, artinya di tangan di 86 kan, itu berapa nilai nominalnya? Dari cerita yang Mas Tejo himpun 90 juta. 90 juta. Itu tanpa barang bukti. Tanpa barang bukti. Kalau ada barang bukti lebih mahal lagi berarti. Bahasanya mereka kacamata. Apa itu? Ratusan. Mas, ini. Betul Mas, sebentar. Saya mau komparasi. Kalau putus di tengah jalan, di 86-in, kan kira-kira yang umum 90 juta. Itu nanti akan ada negosiasi. Bukan yang paling tinggi itu 90 yang pernah kami dampingin. Oke, 90 juta. Kalau diteruskan ke panti, ongkos yang dikeluarkan keluarga untuk mengurusi anggota yang dipantikan itu berapa? Saya mau bandingin 90 juta sama yang di panti berapa? Ada yang 15, ada yang 10 per bulannya. Per bulan, berapa bulan itu di panti? Biasanya sih tanpa assessment mereka bilang 6 bulan. Tapi ketika itu udah dibayar, itu langsung rawat jalan. Dibayarnya 6 kali sekian belas juta tadi? Enggak semuanya dibayar utuh sih. Jadi kami juga kadang-kadang bercandaan, mereka kan juga harus ngasih makan ya, kalau nggak terus duit dari mana kalau nggak dari kayak gitu kan. Jadi kan kalau kami advokasi ke tempat-tempat rehab itu biasanya kami nggak memberikan uang, tapi kita keluarga beliin beras aja deh, kan buat teman-teman juga, karena makannya juga cukup tidak manusiawi banget, sama di penjara enakan makan di penjara. Kalau dari nominalnya lebih murah mana buat keluarga? Putus di tengah jalan atau lanjut di panti, atau lanjut lagi di pengadilan? Ada 3. Putus jalan, 90 juta ke rehab, itu kan ya nominalnya tadi segitu. Kalau ada barang buktinya ya. Kalau lanjut lagi ke pengadilan, di pengadilan kan nanti kan juga mau masuk sel tahanan kantor polisi aja udah bayar kos dulu, 4 sampai 10 juta. Itu di sel kantor polisi. Belum nanti ketika masuk ke rutan, di Mapenaling, berapa lagi tergantung lapas rutannya mana. Nanti ketika sudah dari Mapenaling ke kamar, setelah kamar tahanan, itu duit lagi. Di ruang Mapenaling, masa pengenalan lingkungan, itu duitnya ke siapa? Ke pakamnya. Kepala kamar. Kepala kamar di lapas? Iya. Terus nanti pindah ke tahanan, kena lagi. Nanti sudah vonis dipindah ke narapidana, kena lagi. Jadi banyak ya? Bukan cuma 10 juta, 90 itu selesai ya? Makanya kalau mau berhitung secara matematika sih sebenarnya langkah yang paling benar tapi melanggar hukum, yang pertama bayar, selesai di polisi. Dengan kesepakatan tidak terus ke tapi akan tetap hukum dijadiin ATM. Satu saat datengin lagi, halo sayang. Jadi saya alasannya apa kalau datengin lagi itu? Ya ada aja Pak. Mas, dari tadi kan kita menyorotinya otoritas penegakan hukum ini polisi, ada jaksa, hakim, pemasyarakatan. Kalau BNN?
Kalau BNN, nah sekarang saya agak bingung dengan BNN fungsinya apa sekarang. Itu soalnya sekarang kebanyakan itu yang penangkapan terjadi dilakukan oleh polisi. Yang BNN jarang ya Mas. BNN itu kan kalau untuk kasus-kasus besar, contohnya yang BB-nya itu kayak, karena mereka kan ada kerja sama dengan Bea Cukai juga kan, terkait traffic peredaran itu. Kalau BNN kan lebih ke gitu seharusnya, tapi kan nggak sedikit juga BNN yang nangkep candunya yang seharusnya direhab tetap aja dipenjarakan. Terus kan jadi kerjanya BNN ini tumbang tindih. Di kepolisian ada Sat Narkoba, di BNN ada Berantas. Terus di Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan ada Rehab, dia juga punya Rehab. Dulu sama di polisi ada Satgas Anti Teror, ada BNPT, ada KPK, ada Direktorat Khusus anggarannya BNN kan cukup luar biasa ya, 1,7. Dengan nanti rehabilitasi nggak lagi dikriminalisasi buat pengguna narkoba, itu kan hampir terbayangkan pastinya itu panti-panti rehab itu akan banyak lagi dong, karena nggak ada urusan kepidana kan. Sebenarnya sih kalau maksudnya perlukah ada standarisasi sudah dibuat ongkos buat semua panti itu? Sudah dibikin. Kuatirnya kan ada keluarga yang masukin ke panti tapi lama-lama nggak kuat juga, terus jadi malah jadi eksesnya itu keluarga juga stres sendiri gitu, kriminal gimana. Teman-teman konselor IKAI, Ikatan Konselor Indonesia itu sudah bikin sama BNN sudah bikin SNI rehab, tapi sampai hari ini juga belum kick off. Karena apa? Sebenarnya kalau kita ngomongin jadi undang-undang panti-panti rehab yang sekarang ada tuh semau-maunya menerapkan tarifnya. Bahkan ada kemarin kan saya sempat ke dinas sosial Kota Bogor kan untuk menanyakan perizinan. Hanya ada 3 yang punya izin, yang lainnya itu enggak. Dan saya mau nambahin juga Mas Tejo. IPWL itu banyak kan dulu kan. Rencananya IPWL itu agar banyak rehab, agar bisa diakses kan. Kan dulu digembar-gemborkan orang tua melaporkan anaknya. Kalau nggak melaporkan, ada hukumannya kan gitu kan. Nah, kebanyakan pejabat Kemensos sendiri bikin IPWL. Kuotanya dibanyakin dia. Dia dibanyakin. Yang 4 huruf itu ya? Iya, dibanyakin. 4 huruf apa? Ada lah, pokoknya Pak. IPWL itu institusi penerima wajib lapor. Itu keluaran dari PP 25 tahun 2011. Inilah awal malapetaka ini. Sejak IPWL ini ada, tadinya kan cuma ada 5. Jadi begitu gampangnya mengeluarkan sertifikasi IPWL, standarisasinya, jadi menjamur di mana-mana. Saya pernah melihat di daerah Bengkulu, itu kayak kontrakan, residennya, kita bilang klien itu residen ya, orang yang dirahab 400 orang. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. 5 kali 5 itu merawat 400 orang. Dibilang, oh enggak, yang di sini hanya 3. Yang sisanya lagi 300 lebihnya itu rawat jalan. Udah nggak masuk akal. Jadi kita minta tolong nih Mas Jimmy untuk cerita gimana ceritanya waktu itu sebagai pengguna, terus kemudian masuk proses yang disebut rehabilitasi, tapi jadi korban di situ, ada aparat di situ yang bermain. Gimana ceritanya tuh? Ini yang menarik ya soalnya. Kalau yang saya alami pada tahun kurang lebih 2019 itu waktu itu saya habis beli obat-obatan, habis saya pakai heroin, saya campur pakai obat-obatan. Nah, itu saya dalam keadaan udah nggak sadar, benar-benar nggak sadar saya itu. Dan di bangku saya ditemukan itu obat benzodiazepin itu sekitar 100 butir, dan ditemukan suntikan juga. Nah, akhirnya saya diamankan di kantor polisi kan.
Itu di mana waktu itu Mas Jiminya? Di rumah? Bukan. di jalan. Di jalan? Ya, setelah saya beli obat benzo itu di apotek kan dapat 100 itu kan dari apotek. Saya carinya. Gitu. Legal. Jadi Legal. pakai motor apa mobil waktu itu? Pakai motor. Pakai motor. Dihadang polisi apa gimana? Enggak, jadi saya karena udah juntik, obat minum kebanyakan, berhenti warga melaporkan. Oh gitu. Polisi ambil itu. Nah, begitu polisi ambil itu, udah saya kan dalam keadaan nggak sadar ya, minum obat begitu banyaknya kan. Dibikin BAP. Di Polsek? Ya, bikin BAP. Pertama bikin BAP udah selesai. Istilahnya bon apa ya? Di Bon. Di bon ya. Di Bon? Dikeluarin dari situ. Kemudian dipanggil lagi, lu ngomong yang benar. Ya, namanya saya nggak sadar ya, saya lupa kan. Skip ya. Itu res narkoba dari Polsek mana? Sekitaran Jawa Barat ya. Oh. Nah, kemudian bon lagi. Hari ke seminggu dia udah mulai bosan. Lu ini gue bikin BAP ini capek tau nggak? Rubah dulu katanya. Ya udah gini deh lu katanya. Lu tutup mata dulu sebentar, gue capek banget katanya. Lu ambil satu, gue gedek banget sama lu katanya. Lu pilih satu deh katanya. Saya pilih lah apa yang paling kecil. Ambil. Gue ngumpul sekali aja deh, gondok banget gue katanya. Udah kecil kan. Udah pas melek, si gue ulek. Ininya kecil, palanya gede. Wah dihajar, saya udah Kepala yang dihajar? Iya, akhirnya inilah hasil karya mahakaryanya. Makarya siapa? Mahakarya dari bapak itu. Bukan, dia itu aparat penegak hukum atau bukan? Apa ya? Kok tahu? Karena saya dilakukan itu di kantor. Kan tadi ngaku di bawah pengaruh narkoba. Bagaimana bisa meyakinkan bahwa yang meriksa, yang mukul, yang nyiksa, yang menganiaya pakai stick golf itu polisi? Saya yakin karena masa orang luar bisa mukul dalam kantor polisi? Misalnya BNN yang berurusan dengan narkoba kan tidak hanya polisi, Iya. tapi juga ada BNN. Bisa jadi mungkin. Nah, berarti belum tentu polisi dong. Belum tentu. Tapi tempatnya di mana pemeriksaannya? Pemeriksaannya di kantor. Di kantor apa? Di kantor polisi. Kantor polisi. Oke. Mapolsek tadi itu ya? Polsek apa Polres? Apa? Polsek apa Polres? Polsek. Kemudian udah nggak lama selesai hubungi orang tua ini, akhirnya dengan sejumlah uang pulang. Itu pun minjem mertua saya, nggak punya uang cash kan. Berapa? Waktu itu masih sekitar 3 jutaan. Murah kali. 2019 ya? 2019 ya. 3 juta itu permintaan dari polisi yang meriksa itu. Ya. Dia yang nyiksa, dia juga yang minta uang. Bukan. Jadi Saya kan ditahan. Mertua saya pokoknya udah tahunya bayar 3 juta aja. Lu pulang nih 3 juta nih, gue hutang nih katanya. Gitu. Udah, saya pulang. Saya ampun, udah saya kapok deh. maksud saya 3 juta itu hasil tawar-menawar atau ditetapkan oleh kantor atau oleh mertua atau Mertua. Itu. jadi bukan permintaan polisi atau Saya nggak tahu pasti? Saya nggak tahu pasti. Tapi yang ngurus itu mertua, pokoknya saya pulang aja. Dengan segitu. Jadi nggak sampai direhabilitasi ya itu? Oh, untuk saya enggak. Saya enggak. Bahkan proses hukum pun tidak? BAP itu sampai BAP aja. Lalu BAP-nya diapakan? Saya gagal lupa, cuma ditanya kamu beli di mana, dapat di mana, itu aja. Nama di mana. Artinya nggak pernah diperiksa di pengadilan? Enggak. Selesai di kantor polisi? Iya, pulang. Dan yang bikin selesai cukup di kantor polisi diperkirakan adalah uang 3 juta rupiah itu? Kemungkinan. Karena mertua saya bilang, ya pulang. Setelah itu nggak ada urusan lagi dengan aparat dari Polsek itu? Nggak ada. Dia bilang, ini udah dibantu loh, ini. Katanya. Berterima kasih banget gitu. Padahal dalam hati saya, ya ampun. Katanya ada hal lain. Saya kan ada
masalah ketergantungan gitu kan. Harusnya ya udahlah begitu caranya. Nah, kemudian belum lama ini beberapa bulan lalu keluarga dekat saya itu dia lagi stres sama hubungan suami istrinya. Dia coba cari pelarian. Dicari di Instagram. Begitu cari di Instagram, dia dapat di Instagram pertama oke, kedua oke, ketiga oke. Nah pas keempatnya dia mau beli, begitu dia mau belok, handphone langsung diambil, motor ditahan, kunci diambil. Buka handphone kamu, karena saya udah ketakutan dan belum pakai. Ya namanya pecandu, belum pakai, belum bisa mikir, belum bisa apa-apa ya. Dibuka sama dia. Dan walau ini mau nge-map ini apa segala macam. Nah, saudara jauh saya itu bilang enggak Pak, ini enggak ada. Pasti lo nge-map ini. Udah dia nyari-nyari dalam 3 menit dapat. Ini barangnya ya katanya. Ini barangnya ya. Coba lo pegang. Foto. Langsung difoto, cepret. Udah ya, itu barang lo ya. Padahal bukan barangnya saudaranya Mas Jimmy. Pada saat itu bukan, nggak tahu di mana. Itu dia nemunya di mana. Dan walaupun itu barangnya dia betul, memang dia beli, masa secepat itu tanpa mapnya yang udah dihapus. Map kan metode sekarang kan map ya, ditempel. Penjualnya nggak ketemu langsung. Ditempel di mana gitu. Nah, seperti itu. Sebenarnya situasi barusan yang diceritakan terkait dengan saudaranya Mas Jimmy ini, apa yang Mas Jimmy ingin sampaikan apa? Nah, setelah dari situ dia dibawa. Setelah dibawa, baru hari kedua dia orang tuanya hubungi saya. Ke Polsek juga. Apa? Polsek juga dibawanya. Polsek. Nah, kalau di Polsek di Banten. Nah, udah. Pokoknya di sini nggak 86. Lo harus tanggung jawabkan kejahatan yang lo lakukan. Gitu. Dan itu. Saudara Anda harus bertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, gitu kan. Udah. Nah ini negara mempersiapkan penasihat hukum secara pro bono. Seneng dong, wah pro bono. Negara memfasilitasi kita. Ternyata si pengacara ini bilang, gue kenal sama dekat kamu, ini lu bayar lah 50 daripada lu masa depan lu bayangin lu masuk gini. Malah dia bikin pikiran saudara saya itu makin kacau sehingga dia merengek-rengek, ulangin lah, ntar saya ganti pakai gaji saya. Akhirnya begitu keluarga diskusi dan lain-lain. Akhirnya kita nggak mampu 50, adanya berapa? Biar saya komunikasikan ke dalam katanya. Ini saya nolong loh katanya atas dasar kemanusiaan, dalam hati saya kemanusiaan gundul. Kan udah. Akhirnya ini kan gini deh, saya udah bicara 10 juta nggak bisa lagi. Ini bantu adiknya aja loh. Habisnya adiknya dirawat baik-baik ini. Ya udah 10 juta bayar. Dan uang itu minjem. Yang 10 juta itu keluar dari mulutnya si penasihat hukum itu yang disediakan oleh negara itu katanya. Dan saya nggak tahu juga apakah dia betul-betul penasihat hukum. Tapi kita fair juga nih Mas Jimmy. Ketika Mas Jimmy pakai, bahkan OTT bawa sekian banyak barang terlarang, ditangkap polisi, sebetulnya ekspektasi Mas Jimmy apa? Mau diproses hukum? Sanggup di penjara? Karena saya berpikirnya ada tahun Undang-Undang 35 pasal 127 saya pemakai dan tidak ada bukti saya menjual, saya ekspektasinya rehab. Sebelum ketangkep polisi memang ada pemikiran rehab tobat gitu. Memang ada pemikiran gitu? Ada pemikiran gitu. Cuman setiap bangun pagi itu
pemikiran itu kalah sama sakitnya luar biasa. Sakau ya? Iya, itu luar biasa Pak. Itu lagi yang bikin pakai. Iya, udah sekali ini terakhir. Besok sekali terakhir lagi. Setiap hari terakhir. Jadi udah berapa lama Mas Jimmy pakai? Saya pakai dari tahun 95. Oh, ini kejadian yang ketangkap itu 2019. Ya. Udah jauh lah banget. Relapse. Lama banget. Itu relapse, sempat relapse. Saya on off. Ya, sempat jadi konselor lama, sempat relapse. Nah, pas relapse itu saya itu. Jadi konselor terus kambuh. Ya. Bisa Bisa ya? pertanggungjawabannya ya, maaf kata. So-soan jadi konselor terus relapse kambuh. Itu nerakanya paling dasar itu menurut saya gitu ya. Tapi kan memang di apa namanya, di WHO sendiri kan saya banyak baca literatur apa namanya, addiction is incurable but treatable. Nggak bisa sembuh tapi hanya bisa dirawat. Boleh. Iya, hampir sama kan kayak orang diabetes deh. Tidak bisa disembuhkan. Tapi hanya bisa dirawat. Dikontrol. Ketika kamu nggak kontrol gulamu, ya diabetes kamu kan muncul lagi. Sama kayak ini juga, ketika stres nggak ada orang yang bisa support, ya udah. Mas Jimmy, di kasus yang tadi, Ya. yang saudaranya Mas Jimmy itu, jadi Mas Jimmy sama sekali dan keluarga tidak berhubungan dengan polisinya ya. Tapi yang main di situ, katakanlah penasihat hukum yang ditawarkan itu, Ya. sampai ke soal negosiasi harga untuk membebaskan saudaranya Mas Jimmy Ya. itu. Betul. Dan negosiasi harganya itu setelah membayar itu adik saya dibawa ke rehab, salah satu rehab. Kemudian di sana dibikin statusnya rawat jalan. Rawat Rawat jalan. Berapa lama itu proses berehabnya itu, rehabilitasinya itu? Nggak ada. Rawat jalan sampai berapa tahun gitu? Enggak. Rawat jalan dikasih obat. Enggak. Didatangi dokter. Enggak. Kontrol secara rutin. Enggak. Jadi cuma tulisan aja rawat jalan. Iya. Tapi sebetulnya tidak dirawat. Menurut dia begitu dia ditangkap, dia mengaku ntar keluarga saya bayar langsung dipindahin ke rehab itu. Jadi di tempat rehab itu berapa lama? Dia di tempat rehab itu selama kurang lebih 6-7 hari lah. Setiap saya mau ke sana, adik saya di mana? Lagi pengembangan. Yang latih saya, apa yang mau dikembangin? Orang barang ditempel. Kan gitu kan. Lagi pengembangan. Jadi selama 6-7 hari di tempat rehab itu apa yang dilakukan? Ya mandi, nonton TV, itu aja. Menurut dia ya. Nggak ada pengobatan sama sekali? Tidak ada. Ceramah-ceramah, Dok nggak ada. bimbingan konseling? Nggak ada. Menurut dia nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada? Nggak ada. Tempat rehab di mana itu? Di daerah Banten. Disediakan oleh pemerintah atau? Enggak. Swasta. 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 Waktu urusan masuk ke apa itu namanya? Entah disebut panti rehab atau apa namanya kalau kayak gitu tempat itu? Tempat penyekapan kalau saya mah. Tempat penyekapan. Ya. Itu diantar sama polisinya nggak? Nah, waktu pembayaran 10 juta itu, kebetulan saya yang menyerahkan. Handphone ditahan, semua ditahan. Jadi 10 juta itu ditulisnya untuk biaya pendampingan hukum. Oleh bilangnya pro bono. Iya. Pendampingan hukum. Pakai materai. Di kantor polisi. Ya. Udah. Bayarnya. Ya udah, habis itu adik saya mana? Dia ikut ke safe house. Dia bilangnya safe house, tanda kutip. Udah ke sana. Di sana adik saya bilang, wah cium kaki segala. Udah lalu basa-basi ya. Sial dangkalan lo emang. Udah saya tanya, diapain di situ? Nggak diapa-apain, rokok aja satu Rame-rame. barang. Aduh, kalau ada yang TB bagaimana? Itu kan, aduh. Kan katanya rehab yang bener itu kita sebutnya kontrak ya. Gelas saya aja nggak boleh diminum Mas Tejo. Rokok nggak boleh. Punya sendiri. Saver segala macam. Karena takut
saya punya sesuatu yang bisa menularkan gitu. Tapi itu rokok satu per 10. per 10. Mas Jimmy yang nangkep di jalan, yang bikin BAP, yang komunikasi dengan keluarga terkait 3 juta rupiah itu tadi, itu personil polisi yang sama atau beda-beda? Waktu saya itu saya nggak ikut karena saya ditahan dan saya dalam keadaan Withdrawal. enggak, masih dalam keadaan pengaruh. Iya, makanya BAP-nya dia kesel. Ya, makanya yang nangkep di jalan dengan yang mem-BAP petugas yang sama? Enggak, beda. Yang tanda petik ada kesepakatan dengan keluarga tentang 3 juta rupiah, itu polisi yang sama juga atau beda juga? Kayaknya beda. Iya. Berarti jadi kayak sindikat dong? Seperti itu. Sindikat untuk memanfaatkan orang-orang seperti Mas Jimmy kan jadinya? Kurang lebih. Berbagi peran mereka. Berbagi peran ya? Ada good cop, ada bad cop. Biasanya kayak gitu. Mas Jimmy, di surat yang harus tanda terima 10 juta itu, kan Mas Jimmy tadi yang taken ya, ada material segala. Ya. Itu nggak ada pihak lain di surat itu kecuali Mas Jimmy aja? Ada pihak lain, ada law associate-nya. Namanya saya lupa. Dari law associate itu? Ya. Jadi, walaupun saya mau gimana-gimana, logikanya ya ini biaya. Upah. Tapi 10 juta kan terlalu gede ya. Tapi ya nggak bisa nuntut saya. Kasar gitu kan. Secara pragmatis Mas Jimmy, ketimbang konon masuk ke pusat rehabilitasi, toh tidak diapa-apakan, dan juga ketimbang masuk penjara, bukankah cara yang barusan 3 juta itu lebih menguntungkan semua pihak? Atau paling tidak Mas Jimmy lah dapat manfaat kan? Sekali lagi masuk penjara tidak diapa-apain, masuk panti rehabilitasi juga tidak diapa-apain. Ya udah, itu aja cara itu yang paling. Kalau gitu nggak usah dibikin undang-undang, Pak. Gitu. Kalau tangkep bayar, ya udah pasang tarif aja. Kamu pakai ketangkep bayar pakai tarif aja sekali gitu, Pak. Karena ada undang-undang yang diatur, Pak. Bahwa begitu. Nggak serius ya, maaf nih. Pemakai bicara undang-undang, saya kok detik ini nganggap ini bualan aja ini. Pada dasarnya barangkali orang seperti Mas Jimmy dan juga mungkin Mas Tejo justru dapat kesenangan kok dari adanya penyimpangan kerja hukum semacam ini. Kalau hukum itu bekerja secara benar, masuk penjara apa mau masuk penjara? Coba saya tanya. Pisah dari keluarga apa sanggup? Pernah. Iya, saya tanya di dalam kasus ini, di dalam kasus narkoba sekarang ini. Kalau masuk penjara, apa sih manfaat yang didapat? Nggak ada kan? Nggak ada, nggak sanggup saya. Nggak sanggup kan? Ke panti rehabilitasi juga nggak diapa-apain kan? Kalau yang panti rehabilitasi yang benar, dia apa-apain. Kira-kira nih kemungkinannya akan dapat panti yang benar atau nggak benar? Untuk sekarang, untuk dapat panti yang benar susah. Nah, berarti benar juga pemikiran saya. Yang paling simpel, penyelesaian masalah sekaligus menghukum orang-orang seperti Mas Jimmy, ada dengan cara seperti itu. Tinggal lagi nanti bagaimana negara melegalkan itu, Mas. Jadi gitu. Jadi anggap aja denda jadinya. Kalau ini kan jadi kayak pungli kan? Ini kayak pungli nih. Daripada dibikin pungli, ya udah bikin denda aja. Pokoknya kalau ketangkep lagi orang-orang seperti Mas Jimmy ini bayar denda sekian. Karena toh sekali lagi Mas Jimmy sendiri sudah jawab, masuk penjara tidak diapa-apakan dan tidak sanggup juga masuk penjara. Ke panti rehabilitasi juga tidak dikasih obat, tidak dikasih konseling atau apapun. Ya udah denda aja. Nah, ini bisa jadi usulan untuk undang-undang narkotika selanjutnya. Benar. Selesai. Alhasil undang atau rezim penanganan penyalahgunaan narkoba ke depan itu utopia menurut saya. Benar. Utopia. Gambarnya indah semua nih, direhabilitasi. Itu kan sisi normatif itu kan masih ada di Indonesia kan. Saya kata dokumen. Ya udah denda aja, barangkali denda. Itu benar tuh. Diperes kayak gini barangkali yang akan bikin dia bertobat walaupun untuk sementara waktu. Jadi kalau denda kan uangnya kan masuk ke negara. Benar. Bikin sengsara aja. Mas Jimmy-nya dibikin sengsara, keluarganya juga akhirnya dibikin sengsara kan. Mertuanya dibikin sengsara. Jadi juga ada standar
Ada ini, Tarif. ada limitasinya. Kalau berapa gram lu bayarnya sekian, berapa gram dilegalkan. Itu malah jelas. Jadi itu, bukan hanya narkobanya yang tanda petik dilegalkan, kan di sekian banyak negara udah ada tuh. Udah ada. ya, denda administrasi, Iya. kerja sosial, Iya. kayak gitu. Tapi Kayak pungutan ini akhirnya juga dilegalkan. Nah, pungutan kalau ini tadi kan pungutan liar, kalau seandainya itu uangnya itu masuk kan nambah devisa negara. Ya tapi lagi-lagi kemungkinan penyimpangan juga ada sih. Ya, Pak. Ya pasti. Di situ tertulis 10 juta nego juga personil. Iya. Jadi PNB ya, penerimaan negara bukan pajak. Ya. Iya, kayak gitu. Susah jadi mikirnya gimana. Jadi akan dimasukkan ke restoratif Restoratif justice. ke RJ tapi dengan denda. Denda. Mas Tejo kayaknya setuju ya dengan gagasan yang tiba-tiba muncul yang nggak keruan. Sebenarnya nggak tiba-tiba muncul. Kami sudah pernah pada tahun 2012 itu waktu itu ada pertemuan di Komnas HAM ngebahas tentang hukuman alternatif. Ya kita sudah sempat sounding untuk masalah denda daripada teman-teman ini hanya digorok, udah bukan diperes lagi, udah digorok sampai jual kebun, jual tanah, jual properti dan lain sebagainya. Ini yang diceritakan Jimmy tadi itu nominal yang kecil. Iya, kecil banget menurut saya. Ada yang sampai miliaran. Iya. Dan itu kalau seandainya ada satu pasal yang akan menyebutkan hal tersebut kan sebenarnya itu kan masuk ke negara ya. Mas Tejo ini kalau menyimak cerita Mas Jimmy tadi, Ya. itu kan ulahnya ada di kantor polisi itu kan. Iya. Beliau sebut polsek. Gitu. Ya. Tapi menurut Mas Tejo, yang Mas Tejo ketahui, aparat penegak hukum yang meres seperti ini, memanfaatkan itu berarti memanfaatkan itu hanya di hulu, di kepolisian atau juga di instansi-instansi penegakan hukum lain. Jadi ceritanya gini nih, saya sudah 2-3 kali ya masuk penjara. 3 kali masuk penjara. Sama, semuanya narkoba. kasus narkotika semua dan tidak pernah melakukan transaksional kecuali yang pertama karena masih SMA dan keluarga masih mau lah untuk bayar dan akhirnya saya hanya menjalani hukuman belum sampai ke ranah pengadilan. Cuma di sel kantor polisi itu 16 hari, bayarnya masih murah tuh waktu itu tahun 90 apa 91 lupa saya. Itu cuma 5 juta. Barang buktinya ganja 1 on. Oh ganja. Iya. Bisa pulang bertiga. Bertiga tuh bayarnya cuma 5 juta. Masih pakai seragamnya sama waktu ketangkep. Nah, untuk yang kedua, itu saya memang meskipun ada ibu lah ya yang paling pasti udah ini dijual aja, nggak usah. Akhirnya saya minta pendampingan dari penasihat hukum yang bukan seperti yang disediakan negara. Saya nggak mau. Saya ada sendiri. Karena memang pada saat itu kami kan jaringan nih ya, ada jaringan pengguna nafsa Indonesia kan waktu itu. Jadi berkolaborasi dengan PBHI. Akhirnya saya didampingin oleh PBHI. Nah, teman saya ini nggak mau karena dia orang anak kaya di Solo terpandang dan lain sebagainya kan. Sebenarnya waktu itu jaksa tuh sudah bilang, teman saya itu bilang, kamu nggak usah ngeluarin uang dari aku kan. Nanti kita cuma dituntut 5 bulan, vonis 3 bulan. Saya nggak mau. Enggak. Pisah dong berkas. Enggak, masih satu berkas. Dan dia nggak mau pakai pengacara. Jaksanya nggak berani menerima uang itu. Nggak berani, kecuali kalau dari pihak saya. Mau juga. Sepakat. Yang menyerahkan uangnya adalah pihak dari PH-nya dan saya. Itu jaksanya baru mau. Akhirnya saya diemin di blok narkoba di Lapas Semarang itu 1 blok diemin saya. Karena rasanya saya tuh sok idealis lah. Diam itu maksudnya gimana? Nggak ada diajak ngomong. Jadi waktu sidang dari lapas nih dibawa ke pengadilan, saya diborgol sama SPK saya. Nggak ngomong, diem mas. Karena dia takut dengan hukuman 4 tahun.
Karena kalau saya kan sudah komitmen dari awal, saya nggak akan mengeluarkan uang serupiah pun. Kenapa Mas? Kenapa kok nggak mau cincai dengan petugas? Kan berarti statusnya jadi residivis itu. Iya. Dan itu ya memang karena waktu itu kami sudah banyak belajar, membaca tentang hak-hak. Oh, ini undang-undangnya ternyata humanis loh. Coba kita lewat cara ini. Berarti ada polisi di situ, Ada jaksa di situ, ada petugas lapas di situ. belum hakim dulu. Hakim gimana? Ya itu kan kalau cerita dari teman saya itu ya, uang itu kan sebenarnya gini ya Mas. Analoginya itu kalau saya amatin mulai dari proses ya. Ketika seseorang ditangkap, itu sebenarnya kan udah di profiling dulu. Apalagi dulu. Kalau sekarang hampir semua orang pengguna nafsa itu kalau di data kami, itu memang secara ekonomi menengah ke bawah. Tapi kalau dulu, jadi si orang nih yang ditangkap di profiling terus jadi ada aja saya nggak mau nyebut oknum ya, polisinya tuh yang nanya-nanya ke sebelah, ini rumahnya siapa, ini rumah kontrak apa enggak, bapaknya kerjanya apa, bla bla, udah di profiling dulu. Ketika ini udah dapat nih dari kepolisian, jadi kan dipajang di etalase gini Pak, ini anaknya si A, duitnya sekian, ini, lo mau berapa? Tawarin ke jaksa. Nanti saya cariin jaksa yang enak. Itu kan kalau udah kong kali kongnya modelannya kayak gitu. Terus nanti jaksa juga akan membagi ke hakim tentunya kalau dia nuntut rendah, sedangkan pasti kan hakim juga curiga. Ini kenapa ini BP sekian? Lo nuntutnya sekian, lo bagian gua mana? Kan pasti gitu bahasa. Ini ya kan? Ya itu kan mereka kata. Kok Mas Jawab tahu itu semua? Karena saya di hampir 2 kali di penjara, itu teman-teman saya semuanya hampir melakukan 86 pada prosesnya. Dan itu jadi pembicaraan. Sekarang kalau pas lagi mendampingin sidang aja, kita udah tahu BB-nya sama, BB-nya sama, kronologisnya hampir sama. Itu kenapa si A cuma setahun, yang satu kok 6 tahun? Bahasanya ini nyiram. Coba lihat di data putusan MA yang pasal-pasal 112 ayat 1 dengan BB 0,02 Kecil banget. Kecil itu kenapa dia 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 4 tahun. Padahal kan kalau kita ngomongin kebijakan, sebenarnya kami dari komunitas pengguna nafsa itu kan dari sejak digulirkannya Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, itu kita di-prank sama negara. Ada SEMA 7 2011, SEMA 4 2010 tentang limitasi batas pemakaian. Gramasi. 1 gram ya kalau di MA ya? Tergantung jenisnya. Kalau heroin 1 gram, sabu 1 gram, heroin 1,8, ekstasi 5 butir, terus ganja 5 gram, kokain 1 gram, kurang lebihnya gitu. Terus itu SEMA 10 2014 ya? Enggak, 2012. 2010, sorry. 2010. Dan itu ancaman hukumannya minimal 4 tahun kan semua kan? Sebenarnya SEMA itu adalah surat edaran Mahkamah Agung yang ini kalau barang buktinya sekian, ini bisa diarahkan untuk menjalani rehabilitasi. Tapi ketika kami bawa SEMA ini ke kantor polisi, itu kan urusannya hakim, bukan polisi. Jadi nggak ada standarisasi antara yang MA sama yang kepolisian ya? Terus jaksa juga ngeluarin surat edaran jaksa agung terkait penanganan penempatan korban. Kalau di Undang-Undang Narkotika itu kan ada 3 pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, dan penyalahgunaan narkotika. Dari 3 ini yang bisa direhab hanya pecandu narkotika berdasarkan asesmen. Yang kedua adalah korban. Yang maksudkan korban adalah orang yang ditipu, disuruh Saya tanya ke Mas Jimmy sebentar ya. Mas Jimmy tadi ketika sesudah ditangkap lalu masalahnya diselesaikan dengan 3 juta rupiah di Polsek. Setelah itu masih pakai? Setelah itu saya takut. Nah,
Berarti benar kan? Benar Mas Insan. Takut apa dulu nih? Begitu. Takut dalam pengertian nggak pakai lagi. Bukan. Nah. Sembunyi, makin rapat sembunyi-sembunyi. Terusin dulu Mas. Tuh, saya mau ralat. 2019 saya udah bener, itu 2009 kejadian. Oh. Baru saya lupa ingat ya. 2019 saya udah kerja di rehab, udah beres. Dan sembuh tobat itu karena ikhtiar sendiri. Iya. Bukan karena ada penanganan dari negara. Agak. Oke. Karena- Sendiri ya? Karena ibu saya meninggal. Ibu meninggal. Hit Oke. bottom. Oke, Mas Tejo. Ini ada tarif segini segala macam. Itu hanya untuk pemakai. Enggak, Atau semuanya. pengedar juga? Semua malah justru yang banyak duitnya kan yang pengedar bandar dong. Sama pecandu juga. Yang kalau gini, yang terakhir yang 2013 saya ketangkep itu kan di Jogja ya Pak. Di Jogja itu dari 71 tahanan, itu 51-nya itu mahasiswa. 51 orang ini mahasiswa dan mereka tuh bukan orang asli Jogja. Mereka adalah perantau semuanya. Dan ternyata setelah kan saya bikin riset kecil-kecilan gitu kan waktu di dalam, gue tanyain satu-satu dan ternyata semuanya itu dihubungin sama penyidik. Ini kalau nggak diurus dalam tanda petik hukumannya kan di atas 6 bulan. Di mana itu? Di Wilayah Jogja. mana? Jogja. Jogja. Di Polda. Udah di Wirogunan. Udah di Wiragunan. Udah di Wirogunan. Iya memang tangkapan Polda, dari Polda. Terus kalau di Wirogunan kan ada beberapa yang bareng saya dari Polda, ada yang dari Polres kan. Nah itu yang saya tanya. Jadi sebetulnya Mas Tejo ini ditangkapnya di mana? Di Polsek atau di Polres? Polda. Di Polda. Polda DIY. Polda DIY. Yang pertama juga, yang kedua juga Polda Jateng juga. Yang kedua, yang ketiga? Yang pertama itu Polres, yang kedua Polres apa? Polres Surakarta. Oh. Polresta Surakarta, yang kedua Polda Jawa Tengah, yang ketiga Polda DIY. Berat 3 kali, Mas. Ya namanya juga pecandu kan. Tapi tercatat hanya 2 kali dong ya? Iya. Karena yang pertama kan tidak tercatat. Iya. Dianggap tanda petik selesai. Nah setelah itu dari semua mahasiswa. Tahun berapa itu maaf? 2013. Di Polresta Surakarta? Tahun 91. 91. Polda DIY yang pertama? Polda DIY yang terakhir. Oh yang terakhir. Yang kedua Polda Jateng. 2009. 2009. Polda DIY? 2013. Kayak gini loh, untuk tidak jadi fitnah. Karena disebut polsek di wilayah Polda Jabar. Ada banyak polsek, jadi fitnah itu menurut saya. Kayak gini clear. Jadi kalau polisi ingin melakukan penindakan, udah jelas kantor yang mana yang harus dituju. Kalau gitu jadi fitnah. Sudah jadi fitnah itu. Benar, dikeroyok seluruh polsek gitu. Iya. Jadi polsek mana sebetulnya? Belum berani saya. Belum berani. ngomongnya. Kenapa sih Mas? Apa yang? Kan Walaupun- itu fakta. Walaupun kejadiannya udah Lama, tahun kan? 2009. Cuman saya masih ada ketakutan kayak nanti gue diapain gitu. Tapi fakta itu ya. Fakta. Mas Tejo, udah buka-bukaan gini, pernah nggak dikejar, dicari-cari gitu? Pernah. Oleh satuan-satuan wilayah itu, karena buka-bukaan. Pernah. Oh berarti bener juga sih tutup mulutnya. Bener juga Jadi tutup mulut. itu kejadiannya lucu. Kalau di Bogor, Jakarta itu kan sistem tempel kan baru 2016 ke sini ya, Ya. maraknya. Kalau di Solo tuh udah mulai dari tahun 2004. Suatu saat saya karena ATM-nya istri saya itu ketelan, kami ngurus lah ke kantor BCA. Dari sana karena saya merokok, saya keluar, masuk. Udah begitu keluar dari kantor BCA, gue dipepet sama belum Avanza waktu itu masih Kijang Super tuh loh, Kijang Kijang kapsul, dipepet, jangan nangkap saya dulu. Yang nangkep dulu. Wah. Mau, kamu habis transfer mau bobol di mana? Coba cek. Apa sih Pak? Tanya istri saya. Apaan ini baru ngurus ATM gini. Tetap digeledah. Dan kita ini memang dijadiin ATM sama mereka. Apalagi yang pernah 86, itu pasti suatu saat akan datangin lagi. Ya. Coba lah. Kalau sudah pernah 86, contoh nih, teman-teman saya di Jogja, Pak, ini gimana nih saya didatengin lagi? Lalu pakai nggak?
Iya make, ya gue cabut sih wae. Iya, betul Pak. Dan modalnya mereka kan sebenarnya kan hanya tes pack urin. Yang seharusnya itu kan nggak boleh dilakukan oleh tim lapangan. Karena waktu saya ketangkap itu kebetulan yang terakhir, itu bahkan ditanya, saya nanya surat perintah penangkapan dong. Ada 8 orang di kami lagi meeting untuk Hari AIDS Dunia itu waktu di Jogja tanggal 6 November. Masih ingat. Tejo, saya diem karena itu bukan nama saya kan. Ya namanya Tejo mana? Pada diem semua. Akhirnya ini kami dari Polda gini. Surat perintah penangkapan mana Pak? Mereka berembuk, kebetulan di depan kontrakan saya itu ada warnet. Mereka bikin di situ. Surat penangkapannya dibikin di situ. Terus stempel, tanda tangan. Oke. Mau masuk ke kamar saya pikir udah aman. Karena di kamar saya kan bersih. Terus dalam arti sudah tidak ada barang gitu loh Pak. Udah surat mau digeledah. Tunggu dulu. Saya minta Pak RT atau Pak RW. Jadi saksi. Wah, udah mulai marah tuh kan polisinya. Pakai bahasa Jawa lah. Biangan nih, kayak gitulah. Wah, antil Bang. Nah, saya tenang aja. Saya malah berharap waktu itu ya udah kalau mau pukul aja. Ini bisa jadi bahan saya untuk rapat kan. Kalau pukul mata sekalian Pak. Biar berbekas. Nah, akhirnya karena saya merasa itu aman, tapi ternyata ada keteledoran sedikit banget. Jadi dulu kalau habis ngeganja, itu kan batang-batang, terus biji, itu kan dibersihin pakai sapu lidi kan, taruh di pinggiran. Itu BB gua. Tapi begini Mas Tejo ya, Mas Tejo kan saya pahami sekarang terpotret sebagai orang yang belajar tentang hukum, tentang penegakan hukum. Tapi hasil pelajaran itu dipakai untuk menyiasati kalau suatu saat nanti saya akan ditangkap lagi. Artinya, proses belajar Mas Tejo itu bukan manifestasi dari sebuah orang yang bertobat sesungguhnya. Tapi orang yang akan tetap pakai, tapi dia akan lebih cerdik ketika nanti berhadapan dengan hukum. Kalau pakai, setelah saya dari Solo hijrah ke Bogor tahun 2015, saya langsung rehab. Itu saya bisa bertahan sampai tahun 2003, abstinens total. Abstinens total. Alkohol pun enggak. Saya dapat serangan jantung, saya dirawat ketika dikasih obat-obatan kayak Alprazolam itu enggak saya minum. Hingga pada satu titik di 2003 karena beban pikiran dan masalah, akhirnya saya ke psikolog kan. Saya ke psikolog, akhirnya dirujuk ke psikiatri. Jadi yang saya konsumsi adalah obat dari psikiatri. Dan saya nggak berani menggunakan yang ilegal. Yang itu mungkin yang bisa dikonotasikan cerdik di situ tadi. Jadi kan nggak bisa ditangkap. Pada saat saya ditangkap itu kan di kantongan saya ada obat Clonazepam 4 biji. Resep? Ada resepnya, ini nggak bisa jadi barang bukti kan? Iya kan? Karena resep dokter. Dan waktu saya mau di BAP gini, ini sebenarnya disingkirin dulu ya. Takut terintimidasi aku. Iya. Dulu diapain pakai mesin ketik? Dilempar saya. Saya diginiin. Yang bener aja lo, belum capek aja lo. Enggak. Tapi ya memang ada unsur traumanya sih kami dengan mesin ketik kayak gini ya. Saya pernah dilempar masalahnya. Yang pertama itu waktu SMA. Bisa nggak kalau dikatakan begini? Berarti kalau ada pemakai yang kemudian ditembak, itu penanda bahwa hukum justru bekerjanya serius tuh. Karena nggak ada ruang bagi kompromi, bagi tawar-menawar. Tembak. Memang kesannya jadi biadab nih ya. Mungkin pelanggaran HAM, belum ada pembuktian kok sudah extrajudicial killing gitu ya. Tapi barangkali bisa kita tafsirkan itu penanda otoritas penegakan hukum kerja benar tuh. Itu seperti yang dilakukan oleh Duterte. Ya. Duterte itu kan ternyata setelah kami kemarin kami sempat ke Filipina dan ngobrol dengan komunitas di sana, ternyata Duterte ini mengadopsi Indonesia. Waduh. Yaitu? Petrus.
Saya belum ada dokumen resminya, tapi ini hanya obrolan dengan teman-teman komunitas di Filipina. Kemarin kan kebetulan saya juga tergabung menjadi membernya Lawyering on the Margin ya. Jadi itu semua teman-teman yang tergabung itu semuanya lawyer, kecuali saya. Iya. Mas Tejo, dari sudut pandang masyarakat nih ya, Petrus atau apapun sebutannya, extrajudicial killing atau sejenisnya, itu bagus nggak? Dari sudut pandang masyarakat kami ini yang tidak pernah pakai. Kalau untuk kasus narkotika? Iya. Kenapa enggak? Pelanggaran HAM. Wah, itu kan dari sudut pandang Mas Tejo yang notabene pemakai segala macam. Bagi kami masyarakat yang punya keluarga, punya anak, yang ingin kami lindungi. Ini mencoba, tapi kan sekarang gini, kalau melihat data kami ini, banyak sekali orang-orang yang datang itu dari keluarga yang benar-benar, maksudnya itu anak saya itu tiap hari ngaji dan lain sebagainya, itu akan ditembak. Itu apa? Anak saya itu tiap hari ke masjid ngaji, terus dia ketahuan menggunakan terus ditembak. Nggak fair dong. Tiba-tiba dia, maksudnya temennya mengajak gitu, yuk cobain, dia nggak tahu, tiba-tiba ditembak. Itu kan berarti dia nggak pakai, kan tadi yang saya katakan. Saya punya istri, punya anak, saya nggak mau mereka terpapar orang-orang seperti Mas Tejo dengan Mas Jimmy. Maaf di kalimat saja, di kalimat bejat gini ya. Kan saya khawatir dong, keluarga saya berteman seperti Mas berdua ini. Cepat atau lambat bakal pakai juga. Daripada kemudian anak dan istri saya terpapar orang-orang yang seperti Mas Tejo dan Mas Jimmy. Di mata saya, bagus juga otoritas penegakan hukum jeger sana, duar sana. Selesai, anak saya terlindungi loh Mas. Tapi kan itu sudah melanggar undang-undang. Mas, dalam proses penegakan hukum, pasti kan ada tafsiran aparat melanggar undang-undang Mas. Tetapi demi kepentingan masyarakat banyak loh Mas. Jadi kalau gini Pak, kalau di cerita yang waktu itu tahun 2009 itu saya pernah bukan mengobatin ya. Jadi ada orang yang baru ketangkep, dia memang ditembak di sini. Tembak itu juga ada tawar-menawar harga. Tembak pun ada tawar-menawar? Iya. Lo mau di sini berapa? Di sini berapa? Di sini berapa? Oh ya? Iya. Berarti penembakan itu bukan dia lari enggak? Bukan karena lari? Enggak kayak gitu ceritanya. Dibawa ke lapangan Pak, biasanya. Coba cerita. Dibawa ke lapangan. Ini yang saya dengar waktu saya di penjara. Dia di KK ya. Tertangkap di Kampung Boncos. Nah ini saya berani cerita karena Tamburan. Petamburan. Di Polsek Tanah Abang. Kebetulan saya tahun berapa itu? Itu tahun sekitar masih tahun 2005-an. Oke, lanjut. Tangkap dia. Kampung Boncos itu kan terkenal sekali dia. Nah, kemudian adiknya dia itu katanya ketangkep sama dia berdua karena adiknya ini bawa barang banyak dan sering ketangkep. Gitu loh. Nah, dan sering ketangkep dan sering ngacau gitu loh. Ngacau dalam artian itu sering ngadu ke punya backing lagi. Oke. Terus? Nah, kemudian dia disuruh beli rokok. Oleh? Yang di mobil. Yang nangkep? Iya. Kata abangnya ini, namanya saya masih ingat, namanya itu Said. Oke, terus? Kalau nggak salah ya. Itu dia disuruh beli rokok, 3 langkah ditembak. Dibilangnya dia mencoba kabur. Itu menurut abangnya ya. Tembak di mana? Apa? Tembak sebelah mana? Di kaki. Tapi nggak ada tawar-menawar seperti Mas Tejo bilang tadi kan? Nggak. Oh Mas Tejo bisa katakan tembak sini tarifnya sekian, tembak situ harganya sekian? Itu teman ya, saya udah di dalam, ada tahanan baru dan kebetulan kan dia habis ditembak, habis dari rumah sakit tapi ada beban gitu ya. Cerita lah dia kalau di sini tuh mahal nih. Paling murah. Di sini tuh di mana? Di pas mata kaki. Mata kaki bagian dalam nih. Ini paling murah. Mas bisa jalan soalnya. Terus sini. Terus paha. Itu murah. Lo milih yang mana? Aduh. Apa? Pilih yang mana? Mau yang mana? Duit lu mana kalau? Yang paling mahal yang bisa bikin damage-nya lebih parah gitu ya? Iya. Jadi bagaimana masa depan penanggulangan masalah narkotika di Indonesia? Kami sih
kalau saya ya dari konselor itu berharap agar ada seleksi ada peraturan yang lebih ketat untuk membangun rehab dan kemudian ada evaluasi terhadap rehab tersebut secara berkala gitu. Jadi standarnya itu dilihat bagaimana, pengaturannya bagaimana gitu, sehingga orang yang mengakses rehab itu benar-benar dia mendapatkan rawatan yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Itu harapan saya. Di mata saya ini Mas Insan, ini Ya. penanganan terhadap masalah para pemakai narkotika ini kan kacau balau, porak-poranda, tidak karu-karuan. Tapi di balik kekacauan dan porak-poranda ini justru semua pihak dapat manfaat. Iya. Tanda petik dapat manfaat. Pemakai dapat manfaat, artinya proses hukumnya jadi lebih sederhana. Aparat juga dapat manfaat, sehingga mereka tidak bercapek-capek menangani para pemakai. Kambuh lagi. Jadi di balik situasi yang porak-poranda semacam ini, justru semua pihak dapat manfaat. Barangkali kita harus berpikir bagaimana kemudian manfaat itu tidak lagi mengalir ke kantong pribadi, tetapi ke kantong negara. Kalau itu setuju saya. Setuju saya. Sepakat. Setuju. Jadi rezimnya bukan rehabilitasi, Tapi bukan pula retributif, denda itu. tapi Restitusi. semacam restitusi, bayar ganti rugi. Iya. Ibarat mereka orang sudah merugikan negara nih, ibaratnya. Jadi tugas mereka adalah bayar itu. Atau kerja sosial. Ya, Nah itu diwacanakan ada komponen cadangan TNI, Waduh. ya kan? Ada kan itu kan wacananya kan? Iya. Terus diikutkan di program swasembada pangan Prabowo. Ya. Food Ada estate. Dengar kan? Iya, food estate itu. di Asta Cita ada. Nah itu ada kan? Iya. Gimana pendapatnya, Mas Jimmy? Kalau saya sih Komcat segala itu. kalau mau dibegitukan diharapkan yang akan menanganinya itu bapak-bapak itu training konselor dulu deh, belajar Capacity building dulu capacity ya. building, 6 belajar bulan. jadi konselor, belajar konseling, bagaimana mengetahui gitu. Ini mah kalau kita bilang on job training, mereka Pakai dulu lah. masuk ke dalam situ jadi residen, belajar bagaimana kehidupan agar bisa ada bondage. Sesaat lalu saya membayangkan penanganan yang gitu adalah menjadikan mereka ini sebagai pihak yang harus bayar denda. Tapi tetap saja memusingkan kepala. Alhasil, cara atau formula Duterte tampaknya yang paling sederhana. Janganlah. Sekaligus melindungi anak dan istri saya. Kalau saya berpikir juga seperti itu, Pak. Kalau seandainya begini, kayak kejadian tempo hari kejadian di Parung. Tiba-tiba ada orang nitipin, pegangin dong sebentar. Orangnya nggak tahu apa-apa. Iya. Tiba-tiba dipegang, diambil. Nah, Sepanjang bisa dipastikan bahwa yang dipetruskan itu memang orang-orang jahat, oke-oke aja. yang namanya Petrus kan dia kan nanya dulu, dia Stefanus. Kan tunjuk. Pak? Iya. Tunjuk petil. Iya. Nah tuh. Itu gimana, Pak? Wah, kalau kita keberatan banget itu, Pak. Betul ya. Oke. Kita tutup sampai Mas Jimmy bilang keberatan. Dengan gagasan Mas Reza. Tadi kalau untuk dekrimnya denda itu kami sepakat. Karena itu akan masuk ke uang negara, nggak masuk ke kantong-kantong orang-orang itu kan. Iya. Saya sepakat dan itu sebenarnya sudah ada. Pasti akan ada penyimpangan juga, saya yakin. Pasti akan ada penyimpangan juga. Nah, Semua sisi ada penyimpangan, tinggal pilih yang paling gampang gimana. Terakhir sih Mas, sebenarnya kalau kita ngomongin Undang-Undang 35 beserta turunan kebijakannya itu kan sebenarnya kan humanis semua ya. Karena kita di prank tadi, karena ada satu hal yang luput, nggak ada pengawasan di situ. Iya. Pengawasan atas apanya? Terkait dengan si undang-undangnya sendiri atau turunan kebijakannya, ini nggak ada pengawasan dari pihak pemerintah. Nggak ada kayak dog watch-nya ya. Nggak ada watchdog-nya. Watchdog-nya kan kita kan jadinya. Watchdog ya. Kita mau lapor malah ditangkap.
Nggak nunggu waktu, washernya juga pasti mau main duit suatu saat nanti. Wah, Dia balik lagi nih. tujuan serius. Kalau udah mau kayak gitu, kira-kira kita udah pakai Udah mobil dulu, itu ya. iya, saya udah naik Porsche. Bagus lah. Karena memang tawaran-tawaran itu menggiurkan. Pasti. Saya bahkan pernah sempat dipeluk sama Kasat Narkoba, loh bang kita kerja sama aja. Bang. Nah, saya mundur gitu. Ini kerjasama apa nih? Konteks kerjasamanya apa nih? Ya, Ya nah, itu. pasti kayak gitulah. Ayolah bang, gini. Semakin senior seseorang, diyakini dia punya akses banyak. Nah itu. Aduh, udah. Sampai di parkiran tuh saya masih dikejar tuh. Itu kejadiannya di BNN Kabupaten Bogor. Udah. Ini kalau udah ngomong nggak berhenti nih. Ya udah nih terpaksa kita tutup. Tapi emang udah cukup panjang lebar. Ada banyak yang baru-baru gitu kan. Jadi saya harus berucap terima kasih Mas Tejo, Mas Jimmy udah datang, udah membagi banyak cerita yang mungkin banyak orang luar di sana belum pernah dengar sebelumnya. Saya juga banyak yang belum pernah dengar, ketika di sini baru tahu juga gitu. Dari Mas Tejo juga menarik tuh, ada kebijakan Petrus jalan lagi. Wah, saya enggak. Gagasan itu kan cuma gagasan ya kan, untuk di-challenge di sini, didiskusikan di sini tadi itu kan. Tapi untuk kalau sejenis restitusi itu oke. Ada soal restitusi, ada denda segala macam yang masuknya ke negara, itu kan tadi muncul di sepanjang kita bersiniar tadi. Jadi silakan aja untuk para sahabat DN diputar lagi lebih dari sekali supaya lebih paham, lebih melancep, ngerti banget apa yang tadi didiskusikan, karena banyak banget tadi yang saya bilang insight-insight baru di sana. Jadi pantengin terus Diskursus.net karena kami adalah media terverifikasi yang tentu saja menawarkan informasi berita yang terverifikasi berdasarkan kaidah-kaidah jurnalistik. Saya dan Mas Reza pamit undur diri. Tapi jangan lupa, saya hampir lupa yang ikuti terus Diskursus.net dan juga follow akun Instagram kami di @diskursusnetwork. Saya dan Mas Reza beserta para narasumber undur diri. Sampai jumpa lagi. Tabik.